Yang kita bahas adalah gaya hidup dan korupsi. Ini berkaitan dengan kasus korupsi yang diduga menjerat Gubernur Bengkulu, mantan Gubernur Bengkulu dan juga istrinya. Nah, KPK menilai ada dua faktor utama yang menyebabkan korupsi marak terjadi di daerah. Lemahnya posisi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, serta sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang belum diterapkan di seluruh daerah menjadi penyebabnya. KPK melihat dari sejumlah kasus korupsi yang diungkap, sebagian besar melibatkan pemerintah daerah dengan pihak penyedia barang dan jasa. Selama ini dua pihak itu selalu bertemu langsung sehingga berpotensi terjadi negosiasi ilegal. Pencegahannya melalui pengerahan APIP belum maksimal karena aparat diangkat oleh kepala daerah yang mengurangi independensi APIP ini. Kami mendorong Kemendagri dan kita sudah berbicara dengan Kemendagri maupun Menpan untuk penguatan APIP itu. Selain itu juga kita juga mendorong agar e-procurement itu diterapkan di daerah-daerah. Agar apa? Ini untuk menghindari adanya pertemuan langsung antara pejabat atau panitia lelang, kalau sekarang namanya mungkin unit layanan pengadaan barang dan jasa, dan penyedia barang dan jasa. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti memiliki harta kekayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Beberapa harta tidak bergerak berada di Provinsi Bengkulu dengan total lebih dari 1,5 miliar rupiah. Harta tidak bergerak milik Gubernur Ridwan Mukti termasuk sebuah rumah di Jalan Hibrida 15 Kota Bengkulu. Di rumah inilah KPK menangkap istri Ridwan Mukti, Lili, bersama salah seorang pengusaha Riko Dinasari. Masih terlihat beberapa mobil yang terparkir di garasi. Dua di antaranya adalah mobil dinas milik Ridwan Mukti untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Rumah pribadinya, kan jadi beli itu aku bukan tadi sekitar 2014 sebelum jadi gubernurnya lah punya rumah itu. Ya, setelah dulunya Pak Muslihan yang punya rumah itu Pak Muslihan kan. Tapi setelah jadi gubernur dia tinggal di situ. Oh, setelah jadi gubernur baru ditempati di situ. Ya. Pak Aceh, kalau saya perhatikan paling tidak ada 5 pejabat dan istrinya ditangkap oleh KPK. Anda melihat ini budaya tadi seperti yang kita bahas sebelum jeda? Ya, bisa jadi ini dianggap sebagai budaya, tapi budaya itu akan bisa diselesaikan atau diantisipasi jika memang sistemnya yang memungkinkan bagi proses penyelewengan atau korupsi itu bisa dilakukan. Maksudnya sistemnya gampang buat diakalin gitu? Betul gitu. Nah, salah satunya tadi disebutkan misalnya ada proses pengawasan internal di tingkat pemerintahan dan misalnya dalam hal proses pengadaan jasa di dalam pemerintahan itu betul-betul dilakukan secara transparan, terbuka dan meminimalisir atau menghilangkan segala upaya kong kali kong gitu. Pak Aceh, saya ingin... Nah, artinya kalau misalnya kita memiliki konsistensi di dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan berdasarkan atas sistem yang tidak memungkinkan terjadinya penyelewengan, misalnya dilakukan secara elektronik, pengadaan dan jasa, saya kira itu bisa dilakukan. Tapi benarkah ketika kita menjadi seorang pejabat mesti ngasih si A, ngasih si B, ngasih si C sebagai budaya ataupun balas jasa? Sebetulnya tidak, kalau lagi-lagi ini soal sistem begitu loh. Sistem yang dimungkinkan bagi proses lelang. Lelang dilakukan secara elektronik, dibuka ke publik, tendernya betul-betul tender secara terbuka begitu ya, dengan spek yang diharuskan menurut kebutuhan begitu. Nah, ini kan problemnya kan kita ini kan kadang-kadang sering mengakali begitu terhadap proses itu. Nah, oleh karena itu, jika dilakukan proses tersebut secara transparan dan secara terbuka, yang memungkinkan bagi proses dilakukannya penyelewengan itu dilakukan seminimal mungkin, maka saya kira budaya korupsi seperti apapun begitu akan bisa dilakukan peminimalisasian, diantisipasi dengan cara Pak Melian, kalau kita ingat Pak Ridwan menandatangani fakta integritas, berkomitmen untuk tidak korupsi. Kalau warga di sana melihatnya bagaimana digabungkan dengan kajian Anda soal gaya hidup Pak Gubernur ini? Iya, fakta integritas itu kan yang karena dapat gelar akhlak mulia juga ya Pak Melian kalau nggak salah ya? Iya, betul. Ya, fakta integritas ini kan hadir Ketua KPK, Ketua BPK, tapi ini hanya seremonial. KPK juga kan kecewa karena pada saat Ridwan Mukti melantik mantan napi korupsi sebagai pejabat di lingkungan beliau, ini sudah mulai kan kecewa publik bahwa ini
melanggar fakta integritas. Dan perlu juga kami sampaikan kepada publik semua bahwa di lingkungan keluarga Ridwan Mukti ini, keluarga Lili Madari ini sangat mencengkram sekali. Saya contohkan misalkan ini Riko Madari ini diduga menerima juga aliran dana terkait kasus di Enggano. Total anggaran itu 17,5 miliar. Hasil audit BPK itu kerugian negara yang dialami itu sampai 7,1. Nah, Riko ini adik kandung Lili Madari untuk diketahui diduga menerima anggaran pada saat ini kan sudah di anggaran tahun 2016 dan proses di kasus dugaan korupsi di Enggano ini sudah tahap penyidikan. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di keluarga ini juga Ridwan Mukti juga mengangkat Pokja yang kemudian ada salah satunya juga keluarga beliau dan ini bermasalah secara hukum juga. Nah, jadi keluarga yang kemudian harusnya, saya bersepakat tadi disampaikan narasumber yang lain bahwa mestinya pada saat kepala daerah sudah menjabat di sebuah daerah itu, keluarga jangan sampai mengintervensi untuk kemudian mendapatkan proyek-proyek, apalagi istri mestinya berhenti untuk kemudian mempengaruhi, menghimpun. Nah, perlu kami luruskan apa yang disampaikan dari politisi Golkar tadi, itu sangat salah besar sekali. Mungkin Bapak tidak melihat bagaimana kronologis yang disampaikan KPK terhadap OTT yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu terhadap istri Ridwan Mukti ini. Bahwa Ridwan Mukti ini sudah berkomitmen fee terhadap pemenang tender itu kan yang ditangkap 1 miliar, itu 10% per menang. Itu kan ada 4 miliar sekian. Nah, artinya deal pertama itu antara Ridwan Mukti dengan kontraktor, lalu kemudian diserahkan kepada Riko Chan, kemudian Riko Chan menyerahkan kepada Lili Madari. Nah, jangan sampai kemudian publik terbius pernyataan Ridwan Mukti yang mengatakan saya bertanggung jawab terhadap kelakuan istri saya. Itu sangat salah besar. Bahwa apa yang dilakukan Ridwan Mukti itu adalah dia mengumpulkan fee proyek itu sebesar 10% itu pekerjaan beliau. Itu tanggung jawab beliau yang kemudian ditampung oleh istrinya. Nah, bisa jadi karena faktor ingin memenuhi kebutuhan istri yang kemudian bergaya hidup hedonis. Kita ingat juga bahwa untuk diketahui pada saat pesta pernikahan anak Ridwan Mukti itu juga mengundang artis ibu kota Krisdayanti juga, dan itu menggunakan fasilitas negara, gedung daerah tempat tinggal itu harusnya kan tidak menggunakan gedung daerah. Nah, kita ingat bahwa mestinya ada pemilahan antar kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Di masa Umar bin Abdul Aziz itu pada saat anaknya datang di istananya, lalu kemudian ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kau kepentingannya kepentingan pribadi apa kepentingan negara? Baik. Kepentingan pribadi. Maka dia matikan lampu itu. Artinya apa? Mestinya seorang kepala daerah yang berintegritas, yang Ridwan Mukti mengatakan bahwa integritas itu digaung-gaungkan, harus memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara mestinya. Pak Membela, sebentar saya ke Pak Apung. Pak Apung, kalau tadi dikatakan kita tuh memang nggak punya aturan ya ketika seseorang jadi pejabat publik, gurita, maksudnya keluarga-keluarganya itu tidak boleh ikut bisnis dan lain-lain. Tidak ada aturan spesifik. Belum ada aturan spesifik namanya undang-undang konflik kepentingan ya, kode etik yang mengatur pejabat. Kalau di Amerika sudah ada. Nah, dulu harapannya di undang-undang MD3 itu salah satunya ada detail rigid masalah kode etik DPR ya, dan kemudian kode etik kepala daerah. Nah, inilah yang sebenarnya satu sisi yang kurang dari strategi pemberantasan anti korupsi kita, khusus masalah pencegahan. Bagaimanapun APIP dan kemudian e-government, e-budgeting, e-procurement itu adalah bentuk sifat dari pencegahan. Tetapi khusus masalah konflik kepentingan, gubernurnya, kepala daerahnya yang harus mengambil kebijakan, bukan istrinya, bukan adiknya, bukan kakaknya, dan sebagainya, itu belum diatur secara spesifik. Inilah kalau tadi kata Pak Melian soalnya renggang kemana-mana kan akhirnya keluarganya semua jadi ikut. Ya, itu kan sebuah budaya ya yang ada di Indonesia. Dan bukan cerita baru itu kalau kan. memang sudah ada berarti adiknya, kakaknya semuanya bisa menjadi jalur akses untuk kepentingan proyek. Tapi satu hal bahwa memang pengawasan Irjen, baik itu kementerian ataupun daerah, itu masih lemah. Kenapa masih lemah? Karena Irjen itu kekurangan auditor internal. Kemarin ketika kasus Kemendes, kemudian Fitra masuk, ada evaluasi, ternyata memang kekurangan auditor internal. Itu pertama. Yang kedua, anggaran Irjen itu lebih kecil dibandingkan anggaran dirjen-dirjen yang lain. Bagaimana mau melakukan pengawasan? Nah, inilah dua hal yang ternyata di beberapa daerah juga sama. Artinya
Irjen ini sengaja untuk kapasitas atau kemampuannya dibatasi dalam konteks Nggak bisa itu. Dua hal. ngapa-ngapain juga. Ya, satu hal terkait dengan e-procurement bahwa memang mungkin proyek-proyek yang di atas 500 juta akan ditender secara elektronik detail, tetapi proyek jalan, ya kan, proyek jalan, proyek ratusan miliar, proyek puluhan miliar itu masih menjadi kue empuk gitu. Nah, bagaimana mencegahnya ini? Nah, inilah perlu tanggung jawab semua pihak misalnya. Dalam saat ini ketika era Jokowi itu pembangunan infrastruktur, tetapi tahukah Anda bahwa yang mengelola proyek-proyek itu adalah BUMN. Dengan apa? Dengan PSO ya, social responsibility ya, penunjukan langsung dalam arti itu, bukan dalam level kompetitif. Yang ditunjuk kita nggak tahu dan siapa. Budgeting, procurement. Nah, inilah yang saya pikir komitmennya juga harus ditujukan oleh semua, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Nah, ini yang saya pikir masalahnya masih sangat panjang. Nah, terkait dengan budaya, saya pikir KPK pun semua hal akademisi harus membuat sebuah riset, sebuah kajian. Ada korelasi tidak antara budaya dengan korupsi? Kalaupun demikian harus ada kebijakan bersama, presiden, pementeri menyatakan bahwa mari pejabat daerah, pejabat semuanya harus bersikap sederhana, bergaya hidup sederhana agar tidak memberikan kesenjangan bagi masyarakat dan meminimalisir korupsi. Mungkin nggak itu kejadian Pak Aceh? Kalau soal Golkar, soal partai, mungkin nggak sebuah partai politik menjaga kadernya atau politisnya tetap bersih? Ya kalau di internal Partai Golkar sendiri, misalnya seperti pengurus partai ya, itu memang menandatangani fakta integritas. Jika terlibat dalam korupsi dia harus mundur. Itu Partai Golkar secara jelas memiliki komitmen terhadap itu. Seperti yang dilakukan sekarang terjadi dengan Pak Wiridan Mukti. Dan ketika beliau OTT ya beliau harus menyatakan mundur sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu. Nah, itu udah dipecat ya atau gimana? Dia mengundurkan diri. Dan saya kira ini adalah langkah yang baik ya buat dia untuk memang kita mau menarik garis batas begitu ya, bahwa yang melakukan korupsi ya memang harus mundur segitu loh dari internal partai begitu. Nah, hal-hal semacam ini kan juga salah satu di antara komitmen kita untuk bagaimana melakukan pemberantasan korupsi. Gitu. Nah, memang tidak bisa sesederhana mungkin kita melihat proses yang terjadi dalam proses pemberantasan korupsi. Terutama Partai Golkar sendiri saya kira memang kita punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Di internal kita pun juga misalnya proses kader semua di dalam proses pendidikannya selalu mengundang KPK gitu ya untuk mereka memberikan penjelasan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan korupsi. Saya ke Pak Melian lagi. Pak Melian, apa yang Anda tangkap dari pemikiran warga Bengkulu? Gubernur, istrinya tertangkap KPK, terus sebelumnya juga beberapa kali ada gubernur yang juga tersangkut kasus korupsi. Singkat saja Pak Melian. Ya, ini untuk warga Bengkulu, saya lihat di lini masa media sosial dan sebagainya, ini mayoritas bersyukur sebuah kejahatan terbongkar dan publik Bengkulu sangat mengapresiasi kinerja KPK dan perlu kami sampaikan juga bahwa kepada politisi Golkar yang menjadi narasumber hari ini, bukan hanya Ridwan Mukti yang sebagai Ketua DPD Partai Golkar, tapi di samping keluarganya Ridwan Mukti juga memanfaatkan Partai Golkar, terbukti bahwa Riko Diansari ini adalah bendahara Partai Golkar yang menjadi pemenang beberapa proyek di Bengkulu yang kemudian dimanfaatkan. Salah satu yang dia terkena OTT itu juga bendahara Partai Golkar di Bengkulu. Jadi Ridwan Mukti ini adalah Ketua DPD dan kemudian bendahara Partai Golkar. Nah, sekali lagi publik Bengkulu bersyukur mengapresiasi kinerja KPK tangkap tangan ini dan mudah-mudahan nanti terpilih gubernur dan wakil gubernur yang bebas dari praktek-praktek jahat seperti yang dilakukan oleh Ridwan Mukti ini. Pak Melian, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi Bengkulu. Terima kasih Bapak-Bapak. Intinya adalah PR-nya masih panjang ya. Pak Pung, PR-nya masih panjang dan masih banyak yang harus dibenahi. Betul, dan kita nggak mau uang-uang kita diambil mereka yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Kompas